Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Untuk pagi hari ini kajian kita yaitu bab hadis kitab Bulughul Maram nomor halaman 33, nomor hadis nomor bab 7, nomor hadis 93. Nomor hadis 93. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli wa hukmil junubi. Ya. Bab ini menjelaskan tentang masalah mandi dan hukumnya junub. Ya, al-ghuslu adapun mandi itu ismun, dua nama lil iktisali untuk mandi. Wal junubu adapun junub, yang disebut junub itu man asobat hul janabatu, orang yang menimpa padanya opal janabatu hukum junub. Hukum junub itu orang yang berhubungan kenaan hadas, namanya hadas besar, hadas junub, yaitu setelah bersetubuh ataupun telah keluar sperma. Nah, di situ sudah ada penjelasannya. An Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala, qala berkata siapa Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u adapun wajibnya mandi itu minal ma'i, karena keluar sperma. Nah, itu maknanya. Jadi air dari air, maksudnya wajibnya mandi junub itu karena keluar sperma. Hadisnya sahih. Rawi Muslim, yaitu dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 269, raqam hadis 343. Wasluhu adapun asalnya hadis itu fil Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu dalam Sahih Bukharinya juz 1 halaman 284, raqam hadis 180. Muslim juga Musarri juga menambah, Muslim juga ada juz 1 halaman 269, raqam hadis 83 atau 345. Kedua Ibnu Majah juz 1 halaman 199, raqam hadis 606. Dan selanjutnya Baihaqi juz 1 halaman 165, Hazimi wal Hazimi dan Imam Hajim bil I'tibar dalam kitab I'tibar halaman 31. Ini angka 3. Al-iktisal adapun wajibnya mandi itu minal injal, karena turunnya sperma. Nah, itu angka 3. Wa mafhumul hadisi adapun kepahaman hadis ini, yang dipahami dari hadis ini, annaman bahwa sungguhnya orang jamaah yang jima dia orang walam yunjil dan tidak mengeluarkan mani sperma siapa orang, laguslah maka tidak ada mandi alai atas man. Lah wahadal mafhum adapun ini kepahaman itu mansuhun, mansuh dihapus, diamandemen apa adal mafhum bil hadisil ati dengan hadis yang datang ini, yaitu al-ma'u minal ma'. Asalnya ndak orang mandi junub itu karena ya keluar mani. Kalau orang itu jima ndak keluar mani,
Berarti kesel rasa-rasen atau urung, ya asalnya hukum itu tidak wajib mandi itu, terus mansuh. Nasehnya ya hadis ini, al-ma'u minal ma. Ana wong jima kok urung. Nah, rasa-rasen wis kadung idal takol kita nani, itu hadisnya, nasehnya. Sebagai pengganti hukumnya idal takol kita nani pakot wajibal guslu. Ketika bertemu apa kita nani dua pesunatan antara laki dan perempuan, nah, burung muntuk-muntuk para sarasen, nah itu lah iku pakot wajibal guslu, maka wajib mandinya sudah seperti itu. Nah, ini bersifat hukum ini mengikat ya. Jadi harus tahu betul ya. Nah ini jadi dalil yang dikaji ini adalah sebagai nasihat. Sebagai nasihat, sebagai pengganti hukum. An Nabi Hurairah wujubul ghusli fil tiqa'il khitanaini. Lah ini dalil kedua ini. Wajibnya mandi junub sebab bertemunya dua pesunatan, antara pesunatan laki-laki dan pesunatan perempuan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida jalasa ketika duduk siapa orang, nah itu kan, baina su'abiha suami, baina su'abiha antara su'ab su'ab itu tempat duduknya wanita ataupun al-arba yang 4, artinya ya su'ab itu yadaha warijlaha, contohnya gitu. Ini adalah kata-kata jima. Umajada kemudian nandangi siapa orang mempersungguh orang suamiha pada wanita, pakot wajaba maka sungguh lah wajib opal ghuslu mandi. Ini ya ketika al-murad bi su'abi al-arba itu adalah ketika duduk suami tadi di atas su'abnya perempuan yang 4, yaitu dadaha, di atas tangannya perempuan, warijlaha dan kakinya. Wakil ada yang mengatakan ghairu dzalik, selain demikian maknanya bahwa kinayatun anil jima. Ini ada kata sindiran anil jima dan jima. Niatnya sudah jima, maka pakot wajibah. Tapi tidak sampai. Pokoknya bertemu kesunatan itu, maka wajib mandi. Maka tetap wajib siapa suami dan istri juga opal ghuslu mandi junub. Jadi ya mutafaqun alaih. Nah ini sebagai nasihat, sebagai hukum pengganti. Itu Bukhari halaman juz 1 halaman 295, Rokomatis 291. Muslim juz 1 halaman 271, Rokomatis 87 sampai 348. Nasai Rokomatis 1 juz 1 halaman 110, Rokomatis 191. Ibnu Majah juz 1 halaman 200, Rokomatis 610. Daruqutni juz 1 halaman 113, Rokomatis 7. Darimi juz 1 halaman 194. Abu Nu'aim fil Hilyah juz 6 halaman 275. Bagawi Pisarhis Sunnah juz 2 halaman 4 atau 5. Khatib di dalam Tarikh Baghdad, kitabnya Tarikh Baghdad juz 2 halaman 74. Ibnu Ati fil Kamil juz 1 halaman 365. Baiqi fi Sunanil Kubra juz 1 halaman 163. Ini hadisnya sahih. Hadis ini sahih. Itu angka 4, sampean lihat. Al-muradu bi su'abiha, yang dimaksud dengan su'abiha al-arba itu yadaha, itu kedua tangannya wanita, warijlaha dan kedua kakinya wanita. Wakil ada yang mengatakan wairodalika, pada selain demikian ini yadaha rijlaha. Wa huwa adapun wairodalik itu kinayatun, sebuah kata sindiran, kita kata yang tidak sebenarnya anil jima'i, dari kata jima.
Dia mau jima orang itu kok tidak jadi. Itu ada konsekuensinya, pokoknya sudah ketemu antara pasunatan itu. Dua pesunatan laki perempuan dan sampai injal itu sudah wajib mandi. Wajada dan menambah siapa muslimun imam muslim, ini ada tambahannya mutafakun alaih tadi, wa illam yunjil, walaupun tidak mengeluarkan mani siapa orang atau suami, ya, walaupun tidak mengeluarkan apa istilahnya mani, wa aljaqol kitanani, dan menempel apa kitanani kitana apa wa aljaqol, dan menempelkan orang alkitana pada pesunatan bil kitani dengan pesunatan yang lain. Laki dan perempuan itu sudah ditempelkan di situ. Itu ini kalimat dari badalnya. Itu kemudian nandangi. Nah, itu wa ilam yunjil, walaupun tidak mengeluarkan sperma ya wajib mandi. Menurut Musannaf dalam kitab Fathah yaitu juz 1 halaman 395, itu yang dimaksudkan ini adalah ya dulu. Hadis ini menunjukkan ala annal jahdah huna kinayatun. Ya, bahwa sungguhnya yang disebut jahdah itu di sini nandangi. Di sini adalah kinayah, satu kata sindiran, an mu'alajatil ilaj, dari berusaha memasukkan. Berusaha memasukkan, tapi tidak jadi. Itu kan. Itu. Wasu'ab al-arba yang dimaksud adalah kedua tangan dan kedua kaki. Ada mengatakan kedua kaki dan kedua paha. Ada mengatakan kedua kentol dan kedua paha. Dia mengatakan semuanya itu kata-kata jima itu kinayah daripada jima. Nah, hadis ini menunjukkan menurut jumhur ulama atas terhapusnya pemahaman hadis tersebut dengan hadis al-ma'u minal ma. Ini sebagai hukum pengganti yang sebenarnya. Dan mereka jumhur mengambil dalil bahwa akhir perkara dua ini adalah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu. Nah, dan yang lain dari jalannya Juri dan Abi Ubay bin Ka'ab, bahwa beliau itu mengatakan fatwa yang mereka itu katakan innal ma'a minal ma' itu sebagai rukhsah, yang mana Rasulullah SAW itu merukhsahkan di awal Islam. Itu di awal Islam ceritanya. Kemudian Rasul perintah mandi setelah itu karena rukhsah, itu awal-awal Islam. Tapi setelah itu diperintah untuk mandi, dihapus hukum itu. Ini dibenarkan oleh Ibnu Jaimah dan Ibnu Hibban. Umpama ada keterangan begitu itu yang benar aslinya. Lengkapnya seperti itu. Di awal Islam yang dimurahkan diberikan dispensasi, yaitu tidak usah mandi, cukup wudhu gitu aja. Terus pada akhir Islam, pada akhir hukum itu setelah itu diberikan satu penetapan hukum bahwa wajib tetap mandi. Nah, ini taksilul mar'ah, mandinya wanita. Nah, itu kan judulnya Anatis Anas ini, mandinya wanita. Idza ra'at, ketika melihat siapa mar'ah pinaumiha, di waktu tidurnya mar'ah, ma pada apa-apa ya roh yang melihat atau mimpi siapa rojulu seorang laki-laki. Jadi tetap mandi, wanita itu juga keluar sperma, ngipi ketemu ngipi kadang-kadang ya ngipi jima atau ngipi apa sampai keluar mani. Kalau memang betul-betul bangun kok melihat sperma ya wajib mandi. Yang penting melihat spermanya. Kalau tidak ya tidak wajib, gitu kan. Hanya ya memang antara laki dan perempuan itu sama. Nah, ini hadis Anasin dari Anas, itu agak meloncat satu hadis. Anasin radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil mar'ati, tentang wanita.
Taro yang melihat siapa mar'ah fi manamiha di waktu tidurnya mar'ah. Mayaro apa-apa yaro yang melihat siapa rojulu laki-laki. Wong wedok itu kadang-kadang mimpi seperti halnya mimpinya laki-laki. Ya melihat mimpi entah tidur atau mimpi jima atau gimana, akhirnya bangunnya melihat seperti melihatnya wanita terhadap laki-laki terhadap sperma. Itu gimana Nabi kalau wanita melihat seperti melihatnya laki-laki itu? Kalau jawab Nabi tasilu, ya mandi junub siapa mar'ah. Muttafaqun alaih telah disepakati sop walayadis. Nah itu Muslim itu kan. Muslim juz 1 halaman 250, raqam hadis 29 atau 310 atau 30 atau 311 atau 31 atau 312. Nasai juz 1 halaman 112, raqam hadis 195, Ibnu Majah juz 1 halaman 197, raqam hadis 201. Sahih hadis ini. Jada menambah siapa muslimun, imam Muslim. Dalam Muslim, Sahih Muslim juz 1 halaman 250, raqam hadis 30 atau 311 dari hadisnya Ummu Sulaim. Dari hadisnya Ummu Sulaim. Ini faqalat maka berkata siapa Ummu Salamah, Ummu Salamah. Ini kan. Hal yakunu apakah terjadi apa hada ini? Apa yang wedok ya ngipi metumani barang? Kala jawab Nabi na'amiyah. Sekarang pamin aina, maka itu dari mana yakunu? Akan ada apa sabahu anak kok nyerupai ibu atau nyerupai bapak. Ini hadis sahih. Lah saiki kalau ibu itu tidak seperti bapak, piye terus kadang-kadang ibu anak itu nyerupai ibu. Kan itu? Makanya di situ dijelaskan dalam hadis ai nomor 6 itu kan. Sampai lihat nomor 6. Di situ dijelaskan iklam ketahuilah annal walada sesungguhnya anak tarotan sesekali itu yusbihu menyerupai siapa walad abahu pada bapaknya walad. Watarotan dan sesekali yusbihu menyerupai siapa anak ummahu pada ibunya anak. Wakwalau dan palman anu bibik-bibiknya anak. Wa'ayul ma'i maka manakah sperma walabaya mengalahkan apa sperma? Karena maka ada wasabahu serupanya anak lil ghalib terhadap yang memenangkan. Jadi mana saja mani yang di atas lebih menang, maka anak akan nyerupai terhadap yang menang itu. Wawaqa'at dan terjadi apa hadil mas'alah itu ini masalah linisain terhadap para wanita min sahabat biatin dari para sahabat sahabiyatin dari para sahabat. Wanita-wanitanya para sahabat juga terjadi begitu. Kadang-kadang anaknya juga nyerupani bapaknya, nyerupani ibunya, nyerupani pak-leknya gitu kan, bukan pak-leknya terus jima gitu enggak, kadang-kadang bibik-bibiknya itu bisa jadi begitu, anaknya nyerupani bule budenya dari bapak dan ibunya. Ini bisa terjadi itu karena wanita tadi bisa mengeluarkan sperma sama seperti laki-laki ya, mimpi barang. Nah inilah kalau kita ngaji nanti akan ketemu semua. Karena ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaktasilu mandi siapa Nabi min arba'in dari 4 perkara. Jadi Nabi itu mandi junub karena 4 perkara. Karena sebab penyebabnya itu ada 4 itu. Wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridhai siapa Aisyah nah darinya karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yaktasilu mandi junub siapa Nabi min arba'in dari 4 perkara.
Satu minal janabati dari junub, itu kan. Minal janabati dari junub. Wa yaumal jum'ati dan di hari Jumat. Itu. Wa minal hijamati dan dari bekam. Habis bekam itu junub. Wa min guslil mayiti dan dari memandikan mayat. Jadi habis ngedusi mayat itu sunah mandi. Itu di situ ada penjelasannya. Rawahu Abu Dawud. Angka 1 guslul janabah. Guslul janabati mandi junub itu angka 1. Itu wajibun, wajib hukumnya. Walil jum'ati dan bagi Jumat mustahabun. Itu hukumnya disenangkan au sunnatun atau sunnah. Bukan wajib kalau Jumat. Wa minal hijamati dan dari bekam. Wa guslul mayyiti adapun memandikan mayat itu linadzafati untuk kebersihan. Jadi ya ada tingkatannya, bukan semua wajib. Tapi kalau memandikan mayat itu linadzafati untuk kebersihan, ben bersih. Nah, ini pembahasan tentang seperti ini ya penting sekali bagi kita, itu harus tahu sehingga kita melakukan ibadah itu dengan tenang. Dan setelah bekam itu alasannya apa? Setelah bekam itu karena gubat darah. Karena gubat darah ya linadzafah kembalinya. Jadi wa minal ijamah dan dari bekam magusil mayit dan memandikan mayat itu linadzafati karena untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Itu. Ini hadisnya wasokaha dan mensokehkan pada hadis siapa Ibnu Zaimah. Nah, ini bisokihi dalam juz 1 halaman 126 raqam hadis 256. Ini hadisnya dhaiful isnad sahihul mutun. Nah itu kan. Dhaiful isnad sahihul mutun. Jadi ya bekam dan memandikan mayat itu untuk linnadzafati untuk kebersihan karena gubrak darah kan. Nah, ini macam-macam ini. Ini pembahasannya ada yang satu, hadis ini menunjukkan atas disyariatkannya mandi dalam keadaan 4 ini. Adapun junub itu wajib secara lahir. Jumat itu hukumnya waktunya khilaf. Itu kan. Hikmahnya atau hukumnya dan waktunya khilaf. Berbeda pendapat. Ada yang menghukumi itu adalah jumhur bahwa itu sunnah. Karena hadisnya Samurah man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa nikmat. Karena siapa wudhu dari Jumat maka baik itu. Kan. Wa man iktasala fal ghuslu afdhal. Adapun orang kok mandinya itu lebih istimewa. Menurut Dawud dan jamaah bahwa innahu wajibun, itu ada yang mengatakan wajib. Karena guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin yakti qoriban. Itu dikeluarkan oleh 7 imam dari hadisnya Abi Sa'id. Jadi ya tinggal bagaimana cara kita mengambilnya. Adapun mandi karena bekam itu ada mengatakan sunnah. Hadisnya Anas ini bin Malik kayak itu kan. Ihtajama wa sallallahu alaihi tawaddu. Ini berarti ya tidak batal. Ada yang mengatakan riwayat dari Ali radhiyallahu anha karamallahu wajhah, mandi itu dari karena bekam sunatun wa in tatahharat ajza'aka. Adapun mandi dari memandikan mayat itu ulama ada 3 kaul. Satu ada yang mengatakan sunnah yang paling mendekati ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan la yustahab. Nah, ini yang dipilih yang mana? Kembali kepada hadisnya tadi itu kan. Yes, mandi saja, pokoknya mandi. Adapun kenaan patrapanya hukum biar Allah lah yang menghukuminya. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Insyaallah kita teruskan hadis selanjutnya yaitu ijabu ghuslil kafir idza aslama. Yaitu wajibnya mandinya orang kafir ketika masuk Islam.
Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Inilah ada pertanyaan, disilakan untuk bertanya.